Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asta Dinata Aulia dari Program Studi Pendidikan Matematika 2023B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perilaku. Di teori perilaku terdapat dua tokoh yang sangat berperan penting dalam pengembangannya. Yang pertama adalah teori Ivan Pavlov dan kedua adalah teori B.F. Skinner. Teori Ivan Pavlov biasa dikenal sebagai pengkondisian klasik yang dimana menjelaskan bagaimana manusia belajar dengan mengasosiasikan stimulus netral dengan stimulus yang secara alami memicu respon tertentu. Adapun komponen utama dalam teori Ivan Pavlov yang pertama ada stimulus dan respons. Stimulus merupakan sesuatu yang memicu respons, sedangkan respon merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang. Adapun jenis-jenis stimulus yang dinyatakan oleh Ivan Pavlov yang pertama adalah stimulus tidak terkondisikan, respon tidak terkondisikan, stimulus terkondisikan, dan respon terkondisikan. Stimulus tidak terkondisikan merupakan stimulus yang secara alami memicu respon tidak terkondisikan. Respon tidak terkondisikan merupakan respon alami yang secara otomatis muncul sebagai respon terhadap stimulus tidak terkondisikan. Stimulus terkondisikan merupakan stimulus netral yang dipasangkan dengan stimulus yang tidak terkondisikan sehingga pada akhirnya memicu respon terkondisikan. Respon terkondisikan merupakan respon yang dipelajari yang muncul sebagai respon terhadap stimulus terkondisikan. Adapun proses pengkondisian klasik yang dinyatakan oleh Ivan Pavlov ada tiga. Yang pertama sebelum pengkondisian, selama pengkondisian, dan setelah pengkondisian. Sebelum pengkondisian ini seperti stimulus tidak terkondisikan memicu respon yang tidak terkondisikan. Yang kedua selama pengkondisian yang dimana stimulus terkondisikan dipasangkan dengan stimulus yang tidak terkondisikan. Yang ketiga setelah pengkondisian yang dimana stimulus terkondisikan memicu respon terkondisikan. Adapun generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi merupakan kemampuan untuk menggeneralisasi respon terkondisikan ke stimulus yang mirip dengan stimulus terkondisikan asli. Sedangkan diskriminasi merupakan kemampuan untuk membedakan antara stimulus terkondisikan dan stimulus yang mirip dengannya, tetapi tidak memicu respon terkondisikan. Adapun penerapan teori Ivan Pavlov yang dapat dilakukan, yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang positif, membangun asosiasi positif dengan belajar, dan memasangkan informasi baru dengan stimulus yang mudah diingat seperti gambar, lagu, atau kata kunci. Sekarang kita memasuki teori B.F. Skinner, di mana teori ini dikenal sebagai pengkondisian operan yang menjelaskan bagaimana manusia belajar dengan mengasosiasikan perilaku dengan konsekuensinya. Adapun komponen utama dalam teori B.F. Skinner yang pertama stimulus, yang kedua respon, yang ketiga konsekuensi. Stimulus merupakan sesuatu yang memicu respons. Respon merupakan perilaku yang ditunjukkan seseorang, sedangkan konsekuensi merupakan hasil dari respon yang didapatkan. B.F. Skinner menyatakan ada 4 jenis konsekuensi. Yang pertama penguatan positif, penguatan negatif, hukuman, dan pelemahan. Penguatan positif di mana kita memberikan sesuatu yang menyenangkan atau yang diinginkan untuk meningkatkan kemungkinan respon terulangi. Sedangkan penguatan negatif, kita menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan untuk meningkatkan kemungkinan respon terulang. Sedangkan hukuman di mana kita memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan untuk menurunkan kemungkinan respon terulang. Sedangkan pelemahan di mana kita menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan atau diinginkan untuk menurunkan kemungkinan respon terulangi. B.F. Skinner menyatakan ada 4 jadwal penguatan yang diberikan. Yang pertama jadwal penguatan rasio tetap, jadwal penguatan rasio variabel, jadwal penguatan interval tetap, dan jadwal penguatan interval variabel. Sekarang kita memasuki penerapan terhadap teori B.F. Skinner. Yang pertama, guru dapat menggunakan penguatan positif untuk mendorong siswa belajar dan berperilaku baik. Guru dapat menggunakan hukuman untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Dan guru dapat menggunakan pembelajaran berbasis komputer.
Dari yang kita pelajari pada slide sebelumnya, kesimpulan yang kita dapat adalah teori Pavlov dan Skinner memberikan wawasan berharga tentang bagaimana manusia dan hewan belajar. Kita dapat memahami kedua teori ini secara menyeluruh agar dapat membantu kita dalam memahami dan memodifikasi perilaku baik pada diri sendiri maupun orang lain. Sekian dari saya atas apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya harap ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.